Kondisi UM yang terlalu tinggi, saya kira teman-teman tahu ini menyebabkan sebagian besar pengusaha kita tidak mampu menjangkaunya. Mendengar tanggapan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia soal standar upah minimum ini, kira-kira tanggapan kaum buruh dan karyawan bakalan seperti apa ya? Tulis saja di kolom komentar. Belum lagi jika Bedegers dengar pernyataan Mardigu di penggalan video ini. Satpam digaji 26 juta rupiah di Morowali bikin geram warga Wakanda. Bisa aja ya si Sontoloyo ini nemu data dari mana gaji Satpam segitu gedenya. Boro-boro dibandingkan dengan upah minimum dengan gaji SPV di kantor aku yang lama. Jauh banget Bedegers. Lalu mari kita telusuri kebenarannya. Jika UM dirasa terlalu tinggi, lalu kenapa gaji Satpam di Morowali bisa sebesar itu? Bagaimana cara pengelolaan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi nilai pengangguran? Jika Mardigu punya solusi, apa dan seperti apa penawarannya? Mari kita bongkar. Setahun yang lalu, pemandangan seperti ini di Bandara Indonesia jadi headline di media nasional. Mata sipit dan bahasa kanton yang kental jelas mencuri perhatian warga lokal yang ada di sekitar mereka. Apalagi kedatangan mereka dalam jumlah yang tak sedikit. Bagi warga lokal, jelas ini jadi pertanyaan. Orang-orang berkeluargaan Tiongkok ini mau ngapain datang ke tanah mereka? Setelah ditelusuri, ternyata tujuannya untuk bekerja di beberapa proyek perusahaan yang tersebar di beberapa daerah Indonesia. Sebut saja, salah satunya Morowali. Di satu smelter tambang nikel di Morowali ada sekitar 17.000 orang TKA Tiongkok yang dipekerjakan di sana. Itu menurut Novebri Sasongko, Sekjen Front Anti Komunis Indonesia. Ini loh kutipan videonya di kanal Bang Edi Channel. Ya, jadi kurang lebih ada 17.000 kalau tidak salah jumlahnya. Itu untuk TKA Cina saja. Di satu pabrik? Di satu pabrik. Nah, di Morowali itu dia jelas sudah timpang sekali dengan jumlah tenaga kerja asli Indonesia yang hanya sepertiganya. Itu baru di satu pabrik dan di Morowali itu ada puluhan pabrik di sana. Selain ketimpangan jumlah tenaga kerja lokal yang hanya sepertiga jumlahnya dari TKA China ini, ternyata Bro Novebri ini juga menemukan ketidakadilan mengenai upah pekerja di sana. Nah, kalau gini, yang profesinya satpam boleh merapat deh, kasih komentar di bawah bocoran gaji kalian. Dapat segitu nggak? Ini juga yang Mardigu bilang, yang bikin ngiri itu bukan jumlah gajinya bosku, tapi orang yang kerjain pekerjaannya. Apa iya? Nggak ada orang lokal yang bisa jadi satpam? Kalau kita dengar kutipan dari Opung saat ditanya, kenapa tidak tenaga kerja Indonesia saja yang digunakan? Ini jawaban beliau. Banyak yang mengeluh kenapa nggak orang Indonesia semua? Ya memang nggak ada, karena apa? Kita berpuluh-puluh tahun tidak pernah memperhatikan pembangunan politeknik yang berkualitas di daerah-daerah ini. Itu artinya, TKA yang didatangkan ke Indonesia itu untuk menempati posisi yang membutuhkan keahlian teknis. Bagaimana Bedegers? Dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang sekarang ini angkanya mencapai 10 juta orang pengangguran di negeri ini. Ya, itu kalau surveinya benar, kata Mardigu. Ini loh. Karena memang angka pengangguran saat ini tertinggi dari yang pernah ada. Namun kalau baca statistik memang terlihat tidak tinggi karena data adalah data. Selama ada faktor yang tidak dihitung atau diubah cara hitungnya, ya beda langsung hasil datanya. Kita balik lagi ke Morowali tadi. Untuk tenaga kerja asing di sana, Opung pernah ngomong seperti ini. Kalau misalnya seperti ada Morowali atau satu pabrik, ada 29.000 orang pekerja di sana. Kemudian ada 2.000 orang asing atau 2.900-an orang asing. Kenapa sih? Tapi, menurut salah satu warga dan mantan pekerja di Morowali yang diundang ke acara Bang Karni, mengungkapkan fakta bahwa jumlah TKA di Morowali jauh lebih besar. Kalau buruh asing, dugaan kami hari ini di atas 8.000 lebih. Karena di sana ada mes A sampai mes Z yang dibangun.
Oke, kita anggap saja jumlah TKA di sana masih di angka yang wajar. Lalu di sektor apa mereka diperuntukkan? Karena jika mendengar penjelasan Opung, TKA yang didatangkan itu hanya untuk sektor pekerjaan yang memerlukan skill teknik. Tapi menurut keterangan warga di sana, ternyata banyak terjadi kecurangan. Jika benar akal-akalan ini terjadi di lapangan, maka benar penyerapan tenaga kerja lokal tidak maksimal. Karena untuk pekerjaan level operator dan buruh diisi oleh tenaga kerja asing. Apa salah jika Mardigu ngomong seperti ini? TKA Tiongkok yang membanjir besar-besaran dalam periode pemerintahan saat ini sangat melukai hati 10 juta pengangguran di Indonesia. Nah, kalau mau main salah-salahan, ya nggak ada habisnya dong bosku. Bukan bosman si kaum Newman namanya, jika nggak ngasih solusi. Jadi, si Sontoloyo ini ngajak kita ke Korea Selatan. Ada apa dengan Korea Selatan? Nih, dengerin. Bagaimana Korea Selatan mengelola tenaga kerjanya? Nomor 1, buka lapangan pekerjaan buat rakyatnya terlebih dahulu. Ketika 100% rakyatnya bekerja, ternyata masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk hal yang level bawah. Bangsa Korea adalah bangsa yang bangga nasionalismenya, maka pekerjaan level bawah itu diberikan ke orang asing atau tenaga kerja asing. Buruh pabrik kasar, pembersih sampah perkotaan, suster di rumah sakit, dan banyak lagi diambil dari tenaga kerja asing. Intinya, warga Korea Selatan dilayani tenaga kerja asing. Oh, gitu ya? Sama dong dengan negara tetangga kita Malaysia. Oh iya. Mana mau orang Malaysia kerja di kebun, mending tenaga kerja asing yang melakukan dirty work itu. Dan dari beberapa negara tersebut, warga Indonesia atau buruh migran Indonesia adalah putra Indonesia yang tidak disediakan oleh pemerintah lapangan pekerjaan itu jadi budak di negeri orang. Lah, terus solusinya gimana, Bosman? Solusinya Newman bagaimana? Solusinya adalah UKM Indonesia yang memberikan 97% lapangan pekerjaan dikembangkan, di scale up. Di setiap cabang bertumbuh dari usaha UKM atau bisnis UKM yang baru muncul di kelas menengah umumnya, rata-rata akan memberikan 20 orang lapangan pekerja baru. Kalau ada 1 juta UKM tumbuh, lapangan pekerjaannya adalah 20 juta manusia Indonesia bekerja. Hanya 1 juta UKM ditumbuhkan. Dari 6 juta UKM kelas menengah, itu sudah 20 juta manusia Indonesia bekerja. Maka selesai sudah masalah pengangguran itu. Itulah kontribusi Newman.